وعلى أمور الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para bapak, para ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Basyirah, Masya Allah yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai saat ini, pagi ini kita diberi kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa. Nikmat iman, Islam, sehat, sempat dan sehat walafiat ini karena Allah. Dengan iman dan Islam itu insya Allah kita dimudahkan melangkahkan kaki kita untuk melakukan seperti sholat sunnah, qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kultum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita buka kajian kita yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi ini kita sampai bab tentang sabar. Pembahasan ketiga, bab 3 tentang sabar. Waktunya adalah hadis yang keempat dan kelima. Sebelum bahas itu, kalau kita perhatikan apa yang dibaca oleh Imam tadi, baik pertama dan kedua, itu mengingatkan kepada kita, dan insya Allah itu masuk dalam hadis yang keempat dan kelima ini. Saya tidak tahu tadi malam saya mencoba membaca babnya sabar, tapi hadisnya itu tentang kematian. Ini apa? Rahasia Allah apa? Bapak Ibu, mari kita lihat. Kalau yang hadis keempat masih agak pendek, tapi hadis yang kelima ini lumayan. 6. Hadis keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lama saqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghassahu qawfu wa qala Fatimah radhiyallahu anha wa qawfa abatahu wa qala laisa ala abika qawfu wasa yaum falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabba da'ahu ayatahu jannatahu firdaus mawa ya abatahu ilahin ya abatahu ilahin an'ahu wa lama kubita qalat Fatimah radhiyallahu anha atabahu anfusukum an taksau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit keras menjelang wafatnya, maka Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah berat penderitaan Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ketika dia wafat, Fatimah berkata, wahai ayah, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, surga firdauslah tempatnya. Wahai ayahku, kepada Jibril kami memberitahukan kewafatannya. Kemudian
Kemudian tatkala Rasulullah digugurkan, Fatimah berkata, sampai hatikah engkau menaburkan tanah di atas makam Rasulullah SAW? Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis keempat ini temanya sabar. Tapi sini menceritakan tentang masa Rasulullah mulai dari Sakaratul Maut sampai Rasulullah dimakamkan itu. Anaknya yang sayang Rasulullah, Fatimah. Fatimah itu kan anaknya dengan siapa? Itu Rasulullah itu berbeda. Di yang saya baca itu kalau tidak salah 11. Dan itu semuanya janda karena di perang ada ya. Aisyah juga. Aisyah itu dipinang waktu umur 9 tahun. Jadi betulnya boleh kita menghitung anak kalau mampu 9 tahun itu boleh. Kelas berapa? SD kelas 3. Kalau masuk kelas 7 tahun masuk SD berarti tak juga kan 3 SD bisa dipinang. Karena itu disediakan sahabat. Dia dari sisi nanti boleh betulnya. Kalau sudah minat bisa 9 tahun, menikah 19 tahun. Tinggal aku, macamnya kalau tinggal ini kalau ada konco nikah, senang itu banyak mana? Kira-kira kalau tinggal ini dia butuh kesehat. Jadi kalau ada nikah sih, lek wong laki-laki kan 25 tahun, ada putri itu 19 tahun. Ternyata banyak kalau tinggal ini yang nikah sih, ibu-ibu 19 tahun, dia butuh kesehat. Tapi betul-betul mulai kalau kayak gini kok masih punya IMF sedang mikir terapi, berubah, betul-betul 31 tahun sampai nikah. Kalau dia dari sempurna, kurang mampu. Jadi itu ada kan, tapi nggak boleh minta itu takdir. Itu ketentuan itu tidak bisa kita. Tapi secara realita yang jalur nikah 25 tahun putus ya tidak. Ini Fatimah paling dekat dengan Rasulullah. Sinunggu ini dari Rasulullah. Maka ketika Rasulullah itu secara terhormat itu kan siapa dan bahkan tidak ada yang lain itu kan ada dialog ketika Rasulullah mau secara terhormat itu kan dialog dengan Jibril. Sebenarnya bukan Jibril, dengan Israel nyawa itu ada tanya jawab. Ya Rasulullah sebelumnya cabut nyawa apa permintaan? Dan satu datangkan Jibril. Setelah itu kan dialog lama gitu. Oh seperti ini ternyata seperti umat Quran seperti apa? Karena di dalam apa itu kemudian sakitnya umat Muhammad tentang secara terhormat itu sudah diminta oleh Rasulullah seperti jenis sudah diminta tidak apa itu seluruh umat Muhammad diminta Rasulullah sampai rasanya ketika Rasulullah itu nyangkut kepada itu tentunya bersikap ada sering membahas syuak cakap nanti itu merokok digeged keringatnya mau ke kafir karena apa? Memang membawa secara terhormat umat Muhammad sampai nanti zaman diminta Rasulullah berapa juta orang, berapa miliar diminta Rasulullah. Ada begitu Pak berat. Maka sampai beratnya secara terhormat itu Rasulullah itu kan beri contoh supaya ketika sujud terakhir itu kita supaya minta pada Allah supaya diringankan ketika husnul khotimah bisa sakaratul maut. Tak sakit ya husnul khotimah di akhir hayat. Allah
masalah itu harus lakukan. Ya Allah, baguskan saya, masalah saya di akhir hayat saja. Di ujung-ujung kehidupan kita itu dibuat baik, itu husnul khotimah. Betulnya Bapak Ibu, husnul khotimah itu bisa dilihat ketika masih hidup, bukan waktu meninggal. Ada yang begitu. Jadi orang itu kalau di akhir kehidupannya itu baik, biasanya orang masih biasanya tahu dulu tinggi surut sampai surut kosakan balik terus tinggal lagi gitu lah. Jadi memang di akhir kehidupannya itu kesannya itu baik. Kemudian berita tadi summa ilaihi turja'un, kemudian pulang pada Allah. Di akhirnya itulah husnul khotimah. Dan kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua, jamaah kita dan warga kita termasuk nanti di akhirnya termasuk husnul khotimah. Amin ya Allah. Ini di hadis seperti ini hanya bicara tentang umat Rasulullah. Kemudian hadis yang kelima, Bapak Ibu saya bacakan kita artinya saja ini. Dari Abu Sa'id Usamah bin Sa'id bin Harisah, yaitu pelayan kekasih dan anak kasih Rasulullah. Kita Pak Zaid Usamah bin Sa'id bin Harisah. Sa'id bin Sa'id ini terkenal sebagai sekretaris Rasulullah. Jadi orang yang dipercaya Rasulullah, setiap wahyu turun, yang mengumpulkan, yang menulis dan yang mengkondisikan. Kalau saat itu kan yang ini data. Jadi dari yang ngumpulnya wahyu turun ditulis di Pak Kurma, ngumpulnya di Toto. Itu Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Ini kok pembantu Rasulullah dan luar biasa. Pembantu Rasulullah ada dua, yang ada Zaid bin Harisah dan Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik itu juga Rasulullah 3 hal kemarin saya sampaikan itu. Itu mana nopo? Sugih, anaknya akeh, terus apa? Betul apa? Semuanya betul. Nah, ini tidak dilakukan, tapi orang yang luar biasa. Salah seorang putri Nabi SAW mengutus seseorang untuk memberitahu kepada Nabi SAW bahwa putranya sedang sakaratul maut dan Nabi SAW diharap segera datang. Maka Nabi SAW mengembalikan pesuruh itu sambil berkata, sungguh sudah menjadi hak Allah untuk mengambil, memberi dan menentukan segala sesuatu yang telah ditentukan di sisinya. Maka hendaklah kamu bersabar dan memohon pahala kepada Allah. Kemudian pesuruh itu datang lagi minta dengan sangat sambil bersumpah demi Allah supaya Nabi SAW berkenan datang. Maka akhirnya beliau beserta Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Sa'id bin Sabit dan beberapa sahabat lainnya berkenan datang. Maka diangkatlah anak yang sakit itu kepada Rasulullah, lantas didudukkan di pangkuan beliau, sedangkan napasnya bersenang-senang, maka meneteslah air mata beliau, air mata Rasulullah itu. Lantas saat bertanya, kenapa kau menangis? Meneteskan air mata, beliau menjawab, tetesan air mata ini merupakan rahmat yang dikaruniakan Allah ke dalam hati hambanya. Ini Bapak Ibu, jadi di dalam riwayat lain dikatakan dalam hati hamba-hambanya yang menjadinya, dan sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa kasih sayang kepada sesamanya. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada beberapa pelajaran Bapak Ibu di halaman hadis ini. Yang pertama, ternyata Rasulullah pun juga nangis. Ditinggal mati anak putranya. Tidak tahu di sini anak siapa, tapi anak putranya, yang putranya. Nah,
dengan Hasan Basri, ulama terkenal itu ketika ditinggal mati ayahnya itu nangis. Kemudian sahabat itu tanya, ya wahai Syekh, kok jenengan nangis? Ditinggal mati bapaknya kok nangis? Pripun jenengan? Itu tonton kakak. Apa jawaban Hasan Basri? Nek mau jenengan ngoten ditinggal mati ibuke atau bapake atau istrinya nangis. Nangis. Napa kok nangis? Jadi Hasan Basri itu jawabannya luar biasa. Saya menangis bukan karena kehilangan bapak saya, tapi saya menangis karena wasilah saya masuk surga tidak ada. Sarana saya masuk surga, ibu saya sudah ada, bapak saya sekarang ini, terus saya masuk surga dengan cara apa? Ibadah saya belum tentu sebagai saya bisa masuk surga, tapi yang jelas dalam hati yang bisa mengantarkan saya masuk surga adalah orang tua saya. Bapak itu kasih kadang wonten kabulan bapak itu yang suka lewat bapak. Lek wonten bapak itu luar biasa. Itu udah membuatkan pahala surga. Itu sarana masuk surga. Maka ketika dalam hadis apa? Selaka amin, amin, amin. Ketika mau Ramadan itu kan Rasulullah masih sama berdoa amin, amin, amin. Salah satunya adalah malaikat mendoakan celaka orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau mempunyai orang tua tapi tidak bisa masuk surga. Karena apa? Orang tua itu bapak itu ternyata langgan masuk surga paling luar biasa. Sholat kita itu, sholat kadang-kadang rasa khusyuk, ibadah kadang-kadang merepas, sedekah kadang-kadang merepas. Ngopeni wong tua itu luar biasa. Maka Hasan Basri nangis ketika ditinggal meninggal ayah. Kenapa? Lahan masuk surga sudah. Nangis. Jadi Rasulullah juga menangis ketika ditinggal anaknya meninggal menangis. Apa nangisnya Rasulullah itu beda dengan kita apa? Tetesan air mata Rasulullah merupakan rahmat dari Allah. Kalau orang yang dapat rahmat, oh kita hidup enak itu rahmat Allah. Air aqua ini seger. Kalau kita minum seger ini rahmat Allah. Bukan aquanya, bukan botol, bukan mineralnya. Ini rahmat Allah. Kita bisa masuk surga itu bukan karena ibadah kita, rahmat Allah. Nah ini tadi ketika Rasulullah anaknya meninggal, ternyata itu rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itulah meninggalnya husnul khotimah dan masuk surga. Karena rahmatnya Rasulullah. Bapak Ibu yang dihormati, jadi di sini dijelaskan bahwa memang kalau masalah kita bahas tentang kematian itu luar biasa Pak. Kita di depan harus mempunyai kesabaran. Dan kita ada kalau mendengar kematian itu yang kita paling mendoakan dua hal. Yang satu sabar, yang kedua diterima pahalanya, diterima amal solehnya. Kemudian seorang masuk surga. Kita kalau di WA itu masih banyak menemukan semoga meninggalnya husnul khotimah. Terbalik, husnul khotimah cuma meninggal. Sudah meninggal gimana jadi husnul khotimah? Satu, mudah-mudahan diampuni dosanya. Dua, diterima amal solehnya. Tiga, termasuk ahli jannah. Empat, yang ketiga diberi kesabaran, ketabahan dan dimudahkan rezeki. Empat. Paling empat, tambah yang lain bukan merokok. Simpennya ketiga tadi, semoga termasuk ahli jannah. Tak doanya sih doanya mau kata
disolatkan oleh orang 40, minimal 40. Kemudian tidak ada yang syirik, musyrik oleh dukune. Di dalam orang menyolatkan itu tauhidnya bersih semua. Kemudian menyolatkan, maka dalam hadis itu rohnya muslim, doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau misalnya di dalam sholat jenazah itu mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasi'atu lahu waqsilhu bil masjid wa wasil barat wa naqini minal khotoya kama yunqas sawba bil jannah wa aqbilhu daman qalam darihi wa ahlan qalam ahlihi wa zaujan wa wasyihi wa tabul jannah. Kok semuanya mendoakan itu? Luar biasa. Itu jadi nanti apa sih berdoa mayit sampai tuntas yang panjang. Yang terakhir, dan mudah-mudahan masuk surga. Dijawabkan ada kubur di jannah. Ya, apa itu? Dijawabkan dari adab kubur dan adab jahanam. Kemudian wakil jannah dimasukkan surga. Itu udah mentok. Supaya sudah tak terbatas. Jadi dungannya jenazah niku pun jos. Dungane sewu itu memang murid. Rabbana lana aswajuna rabbana awqana salukali wong dulu wong sing ora kabeh. Saya nang terima di mana? Dan ada pun terus dani ayat. Tahlilan kula iki dipartikan. Mulane sing donga iki waca dongane apa? Wong sing mati kudu rata-rata boten sing wong mati. Sampai mentok Allahumma ighfir lahu warhamhu wa na'fihi wa nahu madhep. Sing dawa mawat sing luar biasa panjang. Coba kita tambahin. Allahumma inna haqqi Muhammadin wa ali Muhammad mudah-mudahan mereka termasuk apa itu umat Muhammad dan sebagai pasukannya di belakangnya umat Muhammad. Di haqqi Muhammadin wa ali Muhammadin termasuk keluarganya Nabi Muhammad. Orang rumah sih mau meninggal ya. Di Bapak Ibu tadi memang ya, ada tuntunan pada kita. Satu, memang kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita harus sabar. Kemudian kita doakan pahala, jangan sampai itu mendapatkan pahala. Kemudian kita ya jangan memberatkan yang sudah meninggal. Kemudian kalau bisa ada tuntunan itu kan kita ikhlaskan, boleh menangis. Kok orang lain, kok nangis, boleh menangis. Tapi ketika detik-detik setelah bermaaf, usahakan ada yang menangis. Kalau sudah meninggal, menangis membuat. Sebelum meninggal, kalau bisa jangan sampai ada yang menangis. Itu mengganggu dan memberi kesempatan kepada setan. Di setan itu menggoda orang itu luar biasa ketika sudah bermaaf. Kalau ada yang menangis itu setan senang. Tapi semuanya berdoa, mendoakan yang mau meninggal itu, dan setelah itu kita memberikan doa, diampuni dosanya dan mendapat pahala baik yang meninggal maupun yang ini tuntunan seperti itu. Bapak Ibu jam 5 dan apa yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lagi kalau ada saudara kita yang meninggal, ya memang kita mendoakan agar tidak sabar dan diterima pahalanya, kemudian semoga termasuk ahli jannah, kemudian kemudian dimudahkan semua rezekinya dan dikerjakan. Itu demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.